Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan khusus menjelaskan bagaimana sih pengobatan nyeri di rumah. Yuk kita simak sama-sama. Apa yang dimaksud dengan nyeri akut? Ini berarti rasa sakit yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Misalnya, hal ini dapat terjadi setelah cedera, misalnya, atau pembedahan, atau prosedur medis atau gigi, di mana nyeri ini bisa ringan, sedang, atau bahkan berat. Bagaimana penanganan nyeri akut? Sebetulnya Smart Parents, tujuan pengobatan adalah untuk mengurangi rasa sakit Anda ke tingkat yang dapat ditoleransi. Sebetulnya juga ada berbagai cara nih Smart Parents untuk menangani nyeri. Dokter sering menggunakan lebih dari satu cara sekaligus bersamaan. Pertama, teknik non-medis. Sebagai contoh, mungkin akan membantu jika Anda meletakkan es atau panas pada bagian tubuh Anda yang nyeri. Bisa juga beristirahat dan menjaga bagian yang nyeri tetap tinggi, ini juga dapat membantu. Cara yang kedua, bisa dengan obat-obatan nyeri non-opioid. Hal ini termasuk obat-obatan golongan NSAID, seperti ibuprofen atau naproxen. Kemudian obat-obatan golongan acetaminophen, juga dikenal sebagai paracetamol. Harus diingat nih Smart Parents, orang dengan beberapa kondisi medis tertentu nih, itu tidak boleh mengkonsumsi golongan NSAID. Ketiga adalah penggunaan anestesi lokal. Ini adalah obat-obatan yang mematikan rasa pada bagian tubuh yang nyeri. Cara yang keempat adalah obat-obatan opioid. Opioid adalah sekelompok obat yang kuat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Obat-obatan ini lebih kuat daripada pereda nyeri yang dapat Anda beli tanpa resep dokter. Namun, obat opioid ini punya resiko sendiri, Smart Parents. Sebetulnya apa yang harus saya ketahui tentang obat-obatan golongan opioid ini? Yang pertama, opioid memiliki efek samping. Misalnya, jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak obat-obatan opioid, hal ini dapat menyebabkan masalah serius, seperti kesulitan bernapas. Contoh obat opioid yang sering diresepkan oleh dokter adalah tramadol. Jika dokter Anda meresepkan opioid, Smart Parents, mereka biasanya akan meminta Anda untuk meminum obat-obatan golongan NSAID atau acetaminophen juga bersamaan. Di mana hal ini dengan tujuan untuk membantu mengendalikan rasa sakit Anda sehingga Anda dapat menggunakan lebih sedikit dosis opioid. Jika Anda sedang hamil Smart Parents, segera bicarakan dengan dokter kandungan Anda tentang pilihan Anda untuk mengobati rasa nyeri Anda. Ada resiko bahwa mengkonsumsi opioid selama kehamilan, terutama jika lebih dari beberapa hari. Dan Smart Parent harus tahu nih, bahwa opioid juga punya efek samping lain. Beberapa di antaranya bisa mengganggu, dan beberapa lainnya bisa berbahaya. Ada beberapa tips untuk Smart Parents dalam mengkonsumsi obat-obatan jenis opioid. Yang pertama, ikuti rencana perawatan Anda dengan cermat. Minum obat sesuai jumlah yang diresepkan oleh dokter. Kedua, jangan pernah konsumsi obat-obatan opioid yang tidak pernah diresepkan untuk Anda. Ketiga, jangan minum alkohol saat Anda mengkonsumsi obat-obatan jenis opioid. Yang keempat, jangan mengkonsumsi obat-obatan opioid dengan obat-obatan yang membuat Anda mengantuk, kecuali Smart Parents, jika dokter Anda menyuruhnya. Contohnya, obat-obatan yang disebut benzodiazepin, contohnya diazepam atau alprazolam, atau pelemas otot seperti baclofen atau cyclobenzaprin, atau obat-obatan lain, obat-obatan tidur seperti zolpidem. Yang kelima, jangan mengemudikan mobil, menggunakan mesin yang berbahaya, atau melakukan aktivitas yang beresiko lainnya saat mengkonsumsi obat opioid. Opioid dapat membuat Anda merasa lebih lelah atau sulit berpikir jernih. Dan yang keenam,
Simpanlah obat-obatan opioid ini di tempat yang aman, seperti lemari terkunci, di mana hal ini akan mencegah anak-anak, remaja, atau orang lain mengambilnya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam sehat!